Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Rizky. Di sini saya ditemani oleh teman saya, yaitu Gilang Saputra. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang algoritma menghitung rata-rata array. Baik, kita langsung saja ke PPT-nya. Pertama-tama, di sini ada pengertian array. Array di sini adalah sebuah struktur data yang terdiri atas banyak variabel dengan tipe data sama, di mana masing-masing elemen variabel mempunyai nilai indeks. Setiap elemen array mempunyai atau mampu untuk menyimpan satu jenis data, yaitu variabel. Selanjutnya, di sini ada jenis-jenis array. Di sini dibedakan menjadi 3, yaitu pertama ada array 1 dimensi, yaitu terdiri dari satu baris dan banyak kolom, atau satu kolom dan banyak baris. Terus yang kedua ada array 2 dimensi, yaitu di mana terdiri dari banyak baris dan banyak kolom. Selanjutnya yang terakhir ada array n dimensi, yaitu array yang tidak hanya terdiri dari baris dan kolom, yang tidak terdiri dari nomor 1 dan nomor 2. Baik, bisa dipahami. Selanjutnya analisis masalah. Dalam mencari suatu rata-rata array pada algoritma, kita harus menganalisis permasalahannya terlebih dahulu. Di sini ada beberapa analisis permasalahannya. Pertama, kita harus perlu mengetahui banyaknya data n terlebih dahulu. Kemudian kita harus mengetahui data yang kita masukkan dari 1 sampai data ke n. Selanjutnya, ketiga, menjumlahkan nilai data ke 1 sampai ke n, dan rata-rata di sini adalah jumlah dari n data tersebut dibagi dengan n. Kemudian kita sudah sampai ke pembahasannya. Di sini ada pembahasan algoritma dalam bahasa semu dan juga ada memakai flowchart. Yang pertama, kita harus memasukkan nilai n atau input n, kemudian dilakukan perulangan untuk i sampai n. Lalu kita masukkan variabel x array i. Selanjutnya, proses variabel jumlah yang ini sama dengan x array 1 ditambah x array 2 dan seterusnya sampai x array sama. Terus yang terakhir, lalu variabel n di sini, kemudian misalkan sudah ketemu hasilnya, maka dibagi n. Selanjutnya, ini adalah flowchart pembahasan tersebut. Pertama ada mulai, kemudian masukkan nilai n,
jumlah sama dengan 0 ini adalah ketetapan jumlah sama dengan 0. Lalu perulangan for i sama dengan 1 sampai n. Selanjutnya proses jumlah sama dengan jumlah plus variabel x array i. Setelah itu kita akan kembali ke perulangan sampai kondisi tidak terpenuhi. Selanjutnya proses rata sama dengan jumlah n. Lalu output data dan program pun selesai. Kemudian nomor 3, program nilai rata-rata array. Di sini akan dijelaskan oleh teman saya. Silakan. Baik, terima kasih Mas Iqbal atas penjelasannya. Kemudian saya akan menjelaskan tentang program dari nilai rata-rata array sendiri. Yang pertama, seperti biasa di dalam bahasa C++ terdapat include, usestream, using namespace std, in main, dan lain-lain. Langsung saja kita ke code. Code ini fungsinya yaitu menampilkan saat kita melakukan run atau mengcompile program tersebut. Ini nanti akan di dalam code ini nanti akan tampil di layar output. Misalkan ini saya tulis sama dengan ini yang akan tampil di layar output nanti. Bisa diganti sesuai keinginan teman-teman, bisa diganti bintang, plus maupun min. Di dalam code baris pertama sendiri ini berisi program menghitung nilai rata-rata dengan array. Nanti kita disuruh untuk memasukkan nilai rata-rata array. Yang kedua, baris yang kedua yaitu memasukkan banyaknya elemen array. Nanti kita disuruh untuk memasukkan banyaknya elemen array. Bisa diisi 2, 3, dan seterusnya. Terserah teman-teman. Langsung saja ke for. For ini fungsinya yaitu mendeklarasikan variabel array tentunya. Dan i sama dengan 0, i lebih besar dari n, maksudnya yaitu variabel i memiliki panjang 100 dan i++ ini artinya bertipe integer. Code baris ketiga yaitu berisi nilai ke. Jadi nanti teman-teman disuruh memasukkan lagi, terserah teman-teman mau diisi berapa nilai ke nya ini. Total, nah ini total ini maksudnya array menentukan variabel rata-rata dan total yang bertipe float tadi. Rata sama dengan total bagi n. Jadi rata-rata sama dengan total semua array dibagi dengan n. Code baris keempat yaitu berisi hasil nilai total. Hasil nilai total ini berisi total semua array yang sudah dijumlahkan tadi. Dan yang kelima yaitu baris kelima, maksud saya berisi hasil rata-rata. Hasil rata-rata ini diperoleh dari total dibagi n ini. Sangat mudah program dari
nilai rata-rata array run. Selanjutnya yaitu kita menampilkan inputan maupun outputan dari source code tadi. Ini merupakan hasil run dari program tadi. Yang pertama kita suruh memasukkan banyaknya elemen array. Saya di sini memasukkan 2, jadi nilai yang muncul yaitu hanya 2, nilai ke-1 dan nilai 2. Misalkan kita mengisi 5, yang muncul juga 5, nilai ke-1 2 sampai nilai ke-5. Jadi terserah teman-teman memasukkan berapa. Yang kemudian yang bawahnya lagi yaitu hasil nilai total. Hasil nilai total ini diperoleh dari jumlah dari nilai ke ini. Jadi nanti semua nilai ke-1, 2 ini dijumlahkan dan hasilnya ditulis di sini. Dan hasil rata-rata ini diperoleh dari semua total dibagi dengan n-nya tadi. Ini merupakan induksi matematikanya. Masukkan banyak elemen array sama dengan 2. Yang seperti tadi, seperti yang saya jelaskan tadi. Supaya lebih jelas, kita langsung saja ke programnya. Sebentar, kita copy terlebih dahulu programnya. Nah, setelah itu kita rapikan sedikit programnya. Ini kurang rapi teman-teman, jadi saya rapikan sedikit. Nah, seperti ini. Jika dirasa sudah rapi, langsung saja kita compile programnya. Nah, jika sudah muncul seperti ini, tandanya programnya sudah bisa dijalankan. Masukkan banyaknya elemen array, misalkan 3, ke-1, 1, 2, 3, 1, 4. Nah, seperti ini. Jadi itu saja presentasi dari kami. Bila ada salah kata maupun ucapan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga proposal ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua.